sistem jam besar yang memiliki roda gigi yang banyak di dalamnya. Nah, kontrol produktivitas adalah cara manajer untuk memastikan agar roda gigi di dalamnya bisa bekerja dengan baik dan benar. Tidak ada yang sibuk, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Biasanya dilakukan melalui aturan dan juga aplikasi yang bisa mencatat pekerjaan karyawan setiap harinya. Tujuannya untuk tidak memata-matai, tetapi agar perusahaan bisa membantu tugasnya secara adil dan juga bisa menggajinya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan. Mengapa kontrol itu sangat penting? Dalam sebuah perusahaan, kontrol itu sangat penting untuk menjaga keefisien dan keadilan kerja. Tanpa pengawasan yang jelas, akan adanya ketimpangan antar karyawan, di mana karyawan yang produktif akan menanggung beban tugas dari karyawan yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya sistem kontrol yang transparan, manajer akan mengetahui mana sih karyawan yang akan tidak produktif dan karyawan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan berfungsi untuk menjadikan individu mengetahui tenggat waktu demi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, video ini bertujuan untuk mengedukasi fungsi pengawasan atau controlling. Yang kedua, ada visualisasi hambatan produktivitas. Yang ketiga, penerapan teknologi perkantoran. Dan yang keempat, ada pentingnya integritas karyawan. Dan yang kelima, terakhir, simulasi pengambilan keputusan. Rekan-rekan, silakan lihat dari depan. Data tersebut menunjukkan perkembangan progres perusahaan kita selama 3 bulan terakhir. Data tersebut menunjukkan bahwa progres perusahaan kita turun sebanyak 30%. Banyak laporan dari klien yang mengadu di media saya dan menumpuk adanya kelambatan pada progres perusahaan ini. Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya? Aduh Pak, kan kita kerjanya dinamis ya. Gak cuma berpatok pada angka aja. Lagian banyak koordinasi lapangan juga memakan banyak waktu. Betul Pak, karena sistem kita juga lambat kan. Kami juga udah kerja maksimal sampai lembur juga, tapi emang bebannya aja yang terlalu banyak. Sebenarnya ngopi Pak. Sebenarnya kalau koordinasinya jelas dari awal, menurut saya sih lembur setiap hari itu nggak bisa ya, nggak usah gitu menurut saya. Soalnya kan menurut saya dokumen itu banyak yang tertahan di salah satu meja, bahkan statusnya tuh nggak jelas Pak. Terima kasih Vina. Itulah alasan mulai hari ini PT Sinergi Maju akan menggunakan Project Management Tools. Semua tugas dari akhir, awal, baik maupun draft harus diinput ke sistem secara real time. Mulai hari ini tidak ada lagi alasan sedang dikerjakan, tetapi progresnya nol. Eci, kamu udah download belum aplikasi Sigitar itu? Aku pusing, please lihat checklistnya. Nggak usah di-download, gampang itu copy paste aja judul yang kemarin dulu, terus ganti tanggalnya dikit. Ini statusnya tuh ganti 80%, udah selesai. Gak bakal ngerti nggak sih si gibar-gibar itu? Oh, oke deh. Mbak Di, Mbak, hai aku mau ada dokumen yang aku suven dan dokumen itu udah dapet belum ya? Soalnya tadi aku lihat itu udah selesai, di berkas aku kok pas di folder tak buka nggak ada ya? Oh, itu ya. Mungkin lagi loading aja sih. Kamu masukin aja bagian dulu, jangan jadi polisi kantor deh. Jadi bisa minta tolong tunjukkan aktivitas log akun dari Ataya di hari ini. Bisa Pak, sebentar. Berdasarkan timestamp-nya, mereka hanya aktif di aplikasi selama 15 menit untuk mengisi status. Tapi anehnya nggak ada aktivitas upload file ataupun pengeditan file yang signifikan di jam kerja tersebut. Lalu apa yang terjadi jaringan mereka? Agak sensitif sih Pak, di jam 2 siang tadi saat mereka melapor sedang menyusun laporan anggaran, alamat IP mereka terdeteksi mengakses situs streaming video dan portal game selama 3 jam berturut-turut. Ataya, dia kenapa kalian sudah melaporkan kepada saya bahwa telah menyelesaikan laporan dari 10 vendor? Ketika saya buka, kenapa hanya folder kosong? Mungkin salah simpan aja Pak, karena saya yakin udah mengerjakan kok. Jangan bohong, di
saat kalian mengklaim sedang bekerja keras demi perusahaan, Febri sudah menunjukkan data log jaringan kepada saya. Di saat jam kantor kalian malah asik menonton film. Itu justru menghambat kerja dari Vina. Ya di sini tekanannya berat banget. Karena itu berat bagi kalian, karena kalian membuat pekerjaan ini. Ini bukan soal hiburan, tetapi ini soal integritas karena tindakan kalian. Perusahaan ini hampir kehilangan kerjasama besar. Ini surat resmi untuk kalian. Febri, enak dong. Sekarang nggak ada yang teriak-teriak, dikejar deadline di hari terakhir, suasana kakak tuh jadi nyaman. Bener banget, apalagi semenjak Ataya sama dia dapat surat peringatan itu. Jadi kerjanya mereka itu lebih fokus. Ternyata kontrol produktivitas itu bukan buat memata-matai, tapi buat kerja kita itu jadi lebih adil aja. Baik semuanya, manajemen perkantoran yang baik itu tidak membutuhkan karyawan yang paling lama pulang, tetapi membutuhkan karyawan yang paling efektif mengelola waktu. Jadi, ayo kita pulang tepat waktu untuk hari ini. Ya, baik Pak. Kesimpulan dari cerita jebakan deadline menunjukkan bahwa manajemen perkantoran yang efektif membutuhkan sistem kontrol dan pengawasan kinerja yang jelas dan objektif. Tanpa alat pemantau seperti KPI atau Key Performance Indicator dan aplikasi manajemen tugas, perusahaan akan sulit menilai produktivitas karyawan secara nyata dan akibatnya bisa terjadi ketidakadilan beban kerja seperti yang dialami oleh Vina. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi, pemantauan dari tim IT, serta ketegasan manajerial menjadi kunci untuk menjaga kelancaran alur kerja dan memastikan setiap karyawan bekerja secara bertanggung jawab. Pesan utama dari kisah ini adalah bahwa integritas dan transparansi merupakan dasar profesionalisme yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kinerja karyawan seharusnya dinilai dari hasil kerja, bukan hanya kehadiran atau kemampuan menyenangkan atasan saja. Bagi manajemen, sistem kontrol bukan tanda ketidakpercayaan, tapi cara menjaga keselarasan dan keadilan untuk mencapai tujuan organisasi. Kejujuran dalam melaporkan progres kerja lebih terhormat daripada memanipulasi data yang akhirnya merugikan diri sendiri dan perusahaan. Izin menanggapi Pak. Izin. 你不要喝，还是慢些慢些，进。 Tidak ada lagi alasan sedang dikerjakan tetapi tidak ada progres. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Alright, and I just want you. Let's dip up. Baik semuanya, manajemen perkantoran yang baik itu tidak membutuhkan karyawan yang paling lama pulang, tetapi membutuhkan karyawan yang paling efektif mengelola waktu. Jadi, ayo kita pulang tepat waktu untuk hari ini. Jadi, disiplin tanpa pengawasan akan goyah, tetapi pengawasan tanpa empati akan menciptakan tekanan. Jadi, disiplin tanpa pengawasan akan goyah, tetapi pengawasan tanpa empati akan menciptakan tekanan. Jadi, Keseimbangan